Oke. Jadi, untuk pagi hari ini kita bahas tentang SQL ya, sintaks-sintaks dasar dari SQL, struktur query language. Jadi SQL ini adalah digunakan sebuah sintaks yang mana digunakan untuk membuat sebuah database. Oke, apa itu SQL? SQL adalah struktur query language, adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis rasional. Nah, database. Nah, database ini apa? Database adalah pangkalan data, oke, atau biasa disebut sebagai basis data. Nah, adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Nah, bagaimana nih cara menjalankan database kita nih? Nah, untuk saat ini kita menggunakan database jenis MySQL atau MariaDB. Nah, untuk menjalankannya kita bisa masuk ke bagian melalui command prompt ya. Jadi nyalakan dulu server MySQL dan Apache-nya di SAM. Setelah itu kita bisa masuk langsung ke bagian ke bagian bash, ke bagian terminal dari SAM-nya, diklik aja. Ini bisa muncul ya. Seperti ini, nanti untuk membuat database itu perintahnya gampang, create database apa, nama database-nya apa, seperti itu. Lalu untuk menampilkan data, nama database yang pernah kita buat, nah kita bisa gunakan perintah show databases. Nah selanjutnya, untuk memakai database-nya agar kita bisa olah gitu ya, itu kita bisa gunakan perintah use nama database-nya apa, seperti itu. Nah, lalu untuk membuat tabel tuh seperti apa? Nah, untuk membuat tabel teman-teman bisa menggunakan create tabel, lalu nama tabelnya apa dan nama field-fieldnya apa aja gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu ada cara melihat deskripsi dari tabel tersebut gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan perintah describe nama tabel gitu, oke? Nama tabelnya apa? Bisa juga DESC, nama tabel itu bisa. Nah, lalu setelah itu ada insert data pada tabel. Cara menginsert atau cara memasukkan data pada tabel itu seperti apa gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu menampilkan semua data pada tabel. Nah, untuk menampilkan semua data kita bisa menggunakan select bintang from nama tabel. Jadi bintang ini adalah suatu sintaks yang digunakan untuk menseleksi semua data ya, bintang. Di semua bahasa pemrograman gitu. Kalau ada menemukan bintang, nah berarti ini digunakan untuk menyeleksi semua data yang ada di database gitu. Atau di dalam suatu elemen atau data dan lainnya. Lalu menampilkan data pada tabel berdasarkan kolomnya. Nah, itu kita bisa nih. Kita tidak mau menampilkan semua ya.
kita hanya menambahkan beberapa field aja. Nah, kita bisa nih select, lalu sebutin nama kolom-kolomnya, from, nama tabelnya apa, gitu. Selanjutnya, menampilkan data dengan kondisi. Nah, kita bisa nih, ada kondisinya. Jadi, kita select apa, from, nama tabelnya, lalu where. Yang mana, kondisinya apa, yang mana, misalkan, alamatnya harus USA atau apa, itu kondisi. Jika terpenuhi maka akan muncul, kalau tidak terpenuhi maka tidak akan muncul, gitu ya. Lalu ada update data. Nah, update data ini apa? Update data ini kita bisa mengupdate, mengganti atau mereplace data yang sudah ada menjadi data yang baru, gitu ya. Setelah itu, setelah update ada namanya delete. Delete ini apa? Delete ini adalah hapus data, oke kan? Di delete from, nama tabelnya apa? Kalau misalkan ingin dibuat where condition boleh gitu. Biasanya sih menggunakan where condition ya. Menggunakan karena kalau kita delete aja, delete from nama tabel, maka dia akan menghapus semua data yang ada di dalam database gitu. Oke. Mungkin itu untuk materinya sedikit banget ya. Oke, teman-teman bisa coba jalankan sumnya. Nah, ini ya. Kelihatan kan? Nah, seperti ini. Teman bisa masuk ke bagian shell nih. Shell. Nah, oke. Nah, untuk perintah masuk ke dalam MySQL itu teman bisa menggunakan MySQL menu root. Ini maksudnya apa? MySQL menu itu usernya apa kita? Kalau defaultnya adalah root gitu ya. Karena kita tanpa database, maka kita database. Karena kita tanpa password, maka kita tidak usah menggunakan password. Oke ya. Sampai sini kira-kira jelas? Aman ya. Selanjutnya. Selanjutnya coba kita membuat sebuah database dulu nih. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa gunakan create database data. Misalkan nama 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 dari databasenya adalah data gitu ya. Jangan deh apa ya? Eh Service cam gitu ya. Jangan lupa selalu diwakili dengan titik koma ya. Oke, query oke, berarti udah berhasil dibuat. Lalu untuk melihat melihat daftar database yang pernah kita buat, kita bisa gunakan apa? Show databases. Karena dia bersifat jamak ya. Bersifat jamak, plural, jamak kan banyak kan. Nah, kita menggunakan databases. Oke, kita enter. Nah, muncul nih. Nah, saya coba cari nih. Kita coba cari apa namanya? Nama database yang udah kita buat tadi, Service Camp kan. Kita cari apakah udah ada? Oh, ini nih. Oke, udah terbuat ya. Oke, berarti kalau gitu untuk tadi kita membuat database itu sudah berhasil. Nah, untuk menggunakan database tersebut agar kita bisa melakukan sebuah pengolahan data, kita bisa gunakan perintah use service cam. Oke, aman ya. Hmm. Nah, itu coba kita bikin sebuah tabel nih. Cari gimana? Caranya kita bisa menggunakan perintah create table. Salah apa? Hmm, udah person ya. Persons. Lo sebutin nama fieldnya apa aja? ID. Eh, biasanya gini sih. Nah, ID. Pertanyaannya apa? Integer. Setelah itu
name, datanya apa, varchar berapa karakter gitu ya maksudnya. Itu address, alamat, teks. Oke, ini kita tutup kurungnya. Query oke ya, berhasil berarti. Nah, untuk melihat tabel kita bisa gunakan dash. Lalu nama tabelnya apa? Persons. Nah, ini kan persons itu udah nih. Oh, ID, fieldnya ID, nama dan alamat atau address gitu ya. Sudah berhasil dibuat. Lalu untuk memasukkan data gimana? Nah, untuk memasukkan data, insert data itu bisa gunakan perintah insert into persons ID name address. Jadi kita sebutin dulu field mana aja yang akan kita isi, lalu values isinya apa gitu ya. Misalkan ID-nya 1, lalu namanya siapa? Namanya Raffi. Lalu alamatnya Depok gitu ya. Gitu ya. Nya Depok. Jadi untuk tipe data integer atau angka itu nggak usah menggunakan petik, tapi kalau in string atau tulisan kalimat itu menggunakan petik ya teman-teman ya. Nah, setelah itu jangan lupa isi koma di belakang, kita enter. Oke, query oke ya. Setelah itu kita ingin bagaimana cara untuk mengambil semua data yang ada di dalam database. Nah, kita bisa gunakan select bintang from apa? Jarvis Cam. Bukan, persons. Nah, oke, muncul ya. ID-nya 1, namanya Raffi, alamatnya Depok. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Belum ya? Nah, bagaimana misalkan aku ingin mengambil satu field aja atau satu kolom aja, gimana? Nah, kita bisa gunakan select, lalu sebutin nama fieldnya. Name from persons. Ini kalau kita ingin mengambil satu field aja atau satu kolom aja, itu bisa. Sebutin nama fieldnya apa, dari nama tabelnya apa. Setelah itu, kita ingin ya menambahkan data dengan kondisi. Jadi gini, select bintang from persons yang mana, where yang mana addressnya itu dari Depok misalkan. Muncul deh namaku nih, oke. Tapi misalkan nih, where bisa diganti Jakarta, karena di dalam data kita belum ada alamat dari Jakarta, maka dia kosong, tuh, tidak tampilkan empty, kosong. Karena dari tabel kita belum ada data yang alamatnya Jakarta, gitu ya. Jadi where ini adalah sebuah kondisi. Nah, bagaimana cara untuk mengupdate nih? Nah, mengupdate kita bisa gunakan update set name Janedu ya. Lalu addressnya mana? Misalkan mana? LA gitu ya. Where? Oh, nggak usah pakai koma sih. Where ID sama dengan 1. Jadi kalau mau kita yang melakukan update itu kita spesifik nih. Yang mau kita update itu ID yang keberapa, data ID keberapa gitu ya. Oke.
aku enter, nah berubah ya. Tapi kalau aku cek lagi datanya dengan cara apa? Dengan cara select bintang from person. Oh, salah. Select. Nah, udah berubah ya. Oke, itu untuk menambahkan data. Selanjutnya apa? Cara menghapusnya seperti apa? Nah, bisa nih, gampang nih. Delete from persons where ID sama dengan 1 gitu. Nah, kalau kita lihat, kita select ya semuanya from persons kosong gitu. Oke, mungkin sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Jadi materi kita singkat ya teman-teman ya. Cuman apa ya? Pengenalan database, pengenalan bahasa SQL. Dan nanti untuk di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mendesain suatu database gitu. Oke, mungkin itu sih teman-teman kalau dari materi nggak terlalu banyak ya, karena simple. Kita hanya apa ya, hanya belajar atau mengetahui dasar-dasar dari perintah pembuatan database gitu. Oke, ini teman-teman bisa diulangi lagi di rumah. Mungkin itu ya, aku lagi bingung nggak tahu ngomong apa. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan buat hari ini.